Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mulai untuk mencoba membahas Kitabut Tauhid. Kita akan mencoba untuk membahas Kitabut Tauhid, dan sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pembahasan tauhid merupakan pembahasan yang beberapa kali telah kita bahas dalam majelis ini, di pengajian rutin kita di malam Sabtu ini, akan tapi sudah lama. Alhamdulillah, berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita telah menyelesaikan di majelis kita di malam Sabtu ini kitab Salasatul Usul. Dan ini juga pembahasan tentang tauhid. Maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membahas dan mempelajari permasalahan tauhid dari salah satu di antara kitab yang baik, yang bagus untuk dipelajari, Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai membahas kitab ini ada dua hal yang ingin kami sampaikan sebagai muqaddimah yang hendaknya kita camkan bersama. Yang pertama, ini sudah pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu, bahwa ilmu adalah cahaya. Ilmu adalah cahaya yang apabila cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam hati seorang hamba, maka tentunya cahaya ini akan merubah hamba tersebut kepada yang lebih baik. Apabila cahaya ini masuk ke dalam hati seorang hamba, maka cahaya ini akan merubah hamba tersebut kepada yang lebih baik, baik dalam keyakinan, baik dalam perbuatan, ucapan, tingkah laku. Ini akan berubah kepada yang lebih baik.
Namun jika seandainya cahaya ini tidak masuk ke dalam hati seorang hamba, sekalipun ia telah mendengarnya, atau mungkin ia bahkan telah menghafalnya, akan tapi apa yang ia hafal dan dia dengar tidak masuk ke dalam hatinya, maka ini tidak akan merubahnya. Ya, tidak akan merubah hamba tersebut kepada yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 146. Allah berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di atas muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala menyebutkan dan mentafsirkan ayat yang mulia ini, anzi'u anhum fahmal qur'ani wa asrifuhum an ayati. Aku akan cabut dari mereka pemahaman tentang Al-Quran, dan aku akan palingkan mereka dari ayat-ayatku. Aku akan cabut dari mereka pemahaman tentang Al-Quran, dan aku akan palingkan mereka dari ayat-ayatku. Sehingga orang-orang yang tatkala belajar dan tidak masuk ke dalam hatinya cahaya ilmu, maka tidak ada perubahan. Bahkan bisa saja semakin lama semakin buruk. Kenapa? Karena cahaya itu tidak masuk ke dalam hatinya. Maka mari sama-sama kita memulai pembahasan tentang tauhid ini dengan belajar, bukan sekedar menghafal dan mengingat pembahasan-pembahasan yang akan kita sampaikan, tapi kita berusaha untuk memasukkan pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan, yang kita dengar dan yang kita catat, yang kita ingat ke dalam hati kita, sehingga bisa merubah perilaku kita ke depannya lebih baik. Karenanya para ulama dahulu mengatakan, kami melihat para penuntut ilmu semakin hari, semakin lama akan terlihat perubahan dalam perilakunya, dalam ucapan, dalam perbuatan, itu semakin hari semakin terlihat. Artinya memang ilmu yang dia pelajari itu mendatangkan keberkahan, ya, mendatangkan perubahan sikap yang luar biasa. Karena tidak mungkin cahaya Allah Subhanahu wa taala yang masuk ke dalam hati seorang hamba tidak merubah dia. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Quran ini sangat luar biasa. Ilmu Allah ini, cahaya Allah ini sangat luar biasa. Jika seandainya ia diturunkan kepada gunung sekalipun, gunung batu sekalipun, maka gunung ini akan hancur. Ya, ia sangat kuat merubah. Maka coba kita lihat para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Al-Quran, bagaimana cahaya Allah ini merubah sikap mereka. Antum baca dalam sejarah bagaimana para sahabat Rasulullah SAW berubah drastis, seketika berubah. Dengan apa? Ilmu dan cahaya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, dan Nabi sampaikan kepada mereka, dan mereka masukkan ke dalam hati mereka. Ya, ini hal yang pertama yang ini kita sampaikan mengawali pembahasan kita terkait dengan pembahasan tauhid, yang kita berharap moga kiranya poin demi poin yang akan kita pelajari semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan cahaya ilmu ini bisa masuk ke dalam hati kita sehingga merubah kita semakin hari semakin lebih baik, baik dalam muamalah maupun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Apa pentingnya kita belajar tauhid? Kenapa kita harus belajar tauhid? Ini kita sampaikan muqaddimah untuk menjawab sebahagian orang-orang yang menganggap remeh pembahasan tauhid. Menganggap remeh pembahasan tauhid. Merendahkan, melecehkan pembahasan tauhid. Karena melihat umat lemah, terpecah belah, terjadi perselisihan, dihinakan oleh umat-umat selain kita. Lalu tatkala ada beberapa duat, beberapa penyeru menyampaikan pembahasan masalah tauhid, mereka mengatakan, kenapa harus membahas ini? Kenapa kita tidak membahas tentang bagaimana umat ini harus bersatu? Kenapa kita tidak membahas bagaimana umat ini harus bisa mengendalikan situasi politik dan ekonomi? Kenapa harus belajar apa? Tauhid. Kenapa harus belajar syirik? Dalam kondisi umat yang sebagaimana kita lihat sekarang. Ya, maka ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini ungkapan-ungkapan yang menjadikan sebagian kaum muslimin akhirnya malas belajar apa? Tauhid. Malas belajar tauhid. Meremehkan pembahasan tauhid. Dan perlu diketahui bersama bahwa ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Yang kedua-dua syaitan ini tidak ingin manusia selamat di akhirat. Maka mereka pasti akan menyampaikan kata-kata, membisikkan ungkapan-ungkapan ke dalam dada orang-orang yang akan belajar tauhid agar mereka kemudian meninggalkan pembahasan apa? Tauhid. Tidak penting. Tauhid tidak penting. Tauhid adalah pembahasan yang sudah kuno, usang. Ya. Kenapa kita harus belajar tauhid? Semua orang sudah, yang kaum muslimin sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dibahas bagaimana kita bisa sampai ke puncak kepemimpinan sehingga kita bisa memiliki pengaruh politik di dunia. Itu yang mereka katakan. Kenapa kita tidak berpikir tentang masalah ekonomi Islam sehingga kita memiliki kekuatan? Ya. Bisikan-bisikan ini dan ucapan-ucapan ini membuat seorang muslim akhirnya malas belajar apa? Tauhid. Didukung oleh syaitan dari kalangan jin. Dari syaitan dari kalangan jin. Yang mereka tatkala melihat sekelompok orang belajar tauhid, maka mereka pun menggoda, membisikkan sesuatu sehingga akhirnya mengantuk. Atau pembahasannya kurang keren, bosan, monoton, sehingga apa yang terjadi? Lambat laun yang mengaji pun merasa jenuh, dan lambat laun akhirnya kajian-kajian tentang masalah tauhid ditinggalkan oleh kita. Ya, tapi kalau dibuat tabligh akbar tentang apa? Misalnya tentang politik Islam, tentang ekonomi Islam, masya Allah, semua akan hadir dengan semangat. Bahkan tatkala seorang ustaz menyampaikan tentang politik Islam, maka insya Allah madu'unya bertakbir, Allahu Akbar semua. Semangat gitu. Ya, tapi pembahasan tauhid, tauhid lagi, sehingga bosan. Semuanya yang terjadi apa? Akhirnya antum lambat laun mulai mengundurkan apa? Mengundurkan diri dengan berlahan. Ya, tapi saya yakin antum tidak seperti itu. Bersabarlah untuk mempelajari kebaikan yang kebaikan, atau bersabarlah untuk mempelajari ilmu yang akan mendatangkan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Bersabar, karena memang belajar ini butuh apa? Kesabaran, sebagaimana yang sering kita sampaikan. Harus sabar. Ya. Lelah, capek, ya capek. Ya, lelah, capek, ya capek. Akan tapi harus bersabar. Ya, harus bersabar. Ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu di antara majelis khalifah diceritakan ada seorang yang sudah tua, sudah beruban rambutnya, duduk di majelis tersebut.
Dan ada orang-orang yang masih muda yang juga duduk di majelis tersebut. Terjadi niqash, diskusi tentang salah satu di antara pembahasan ilmu. Maka yang tua ini diam, tidak ada komentar. Ya, yang tua ini apa? Diam, tidak ada komentar. Anak-anak mudanya komentar. Seperti ini menurutnya, yang saya tahu seperti ini, saya tahu seperti ini. Ya, maka setelah selesai diskusi, Khalifah bertanya kepadanya, kenapa engkau tidak komentar? Dia mengatakan, sudah tua ya Amirul Mukminin. Lagi pula kalau untuk belajar poin-poin yang tadi didiskusikan, itu kayaknya sudah berlalu masanya. Sudah tua. Iya, mencukupkan dengan apa adanya saja. Maka Khalifah mengatakan, lebih bagus engkau meninggal dalam keadaan berusaha untuk tahu daripada engkau meninggal tanpa ada keinginan atau usaha untuk mengetahui. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi sekalipun tua, ya, sekalipun sudah berumur atau mungkin bahasa kita udzur, tapi lebih bagus kita berusaha untuk paham daripada kita kemudian diam dan merasa puas dengan ketidakpahaman kita. Kan bahaya. Masa ada orang yang puas dengan kebodohan? Kan tidak. Maka bersabar. Belajar itu butuh apa? Butuh kesabaran. Ya, alhamdulillah ustadznya nggak marah kan gitu. Jadi bisa sabar. Jadi kalau sering marah ya, yang nggak hafal disuruh berdiri, yang nggak hafal diusir, yang nggak hafal dipukul tangannya. Mungkin ya kalau seperti ini agak susah bagi kita orang tua untuk sabar kan gitu. Tapi ini kan nggak ada. Harus semangat, semangat. Sabarkan dan kuatkan diri kita di dalam mempelajari ilmu ini untuk memasukkan cahaya tadi kemana? Ke hati kita. Karena kita kan ingin baik, kita ingin selamat dunia dan akhirat. Jadi untuk apa kita belajar tauhid? Yang pertama, at-tauhidu min ajlihi khalaqallahul khalqa. Para ikhwah dan akhwat harus ketahui bahwa Tauhid ini yang akan kita pelajari merupakan tujuan Allah menciptakan kita. Jadi kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini karena tauhid. Kita diciptakan oleh Allah di atas muka bumi untuk bertauhid. Jadi sekarang kita akan belajar sesuatu yang itu merupakan tujuan kita diciptakan. Biasanya kalau kita ingin menuju satu daerah, sampai kita di sana dengan satu tujuan yang sudah kita niatkan dari kampung kita, kira-kira sampai di sana apakah kita berleha-leha atau langsung melakukan sesuatu yang tujuan kita sampai ke kota itu? Apa jawabannya? Pasti kita akan langsung. Contoh tujuannya kita berangkat ke salah satu di antara kota, misalnya Jakarta, kita berangkat ke sana. Tujuannya untuk bertemu dengan teman kita. Maka tujuan yang pertama setelah selesai, baru kita mungkin bisa beraktivitas dengan aktivitas yang lainnya. Karena memang itu tujuan utamanya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan utama kita ada di atas muka bumi ini adalah untuk apa? Bertauhid kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kita diciptakan. Makanya kalau ada seorang yang meremehkan, melecehkan pembahasan ia diciptakan karenanya, ini bagaimana? Kita diciptakan untuk bertauhid kepada Allah. Lalu ada orang yang malas belajar tentang tujuan ia diciptakan. Ini bisa sesat nanti. Bisa melenceng. Karena kalau seandainya seorang diciptakan untuk sesuatu dan dia tidak kerjakan tujuan ia diciptakan, maka ini ujungnya neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ini dalilnya. Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Jadi Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah. Ini tujuan kita apa? Diciptakan tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu kalau kita tidak perhatian dengan tujuan kita diciptakan, bagaimana coba? Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ini sebab yang pertama kenapa kita harus belajar tauhid? Karena tauhid ini adalah tujuan Allah menciptakan makhluk, menciptakan kita manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kita belajar tauhid? Para ulama mengatakan, kenapa kita belajar tauhid? Sebab yang kedua, at-tauhid min ajlihi arsalallahu rusula. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul adalah karena apa? Tauhid. Jadi para rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi. Tujuannya adalah untuk menegakkan apa? Tauhid. Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini rasul pertama. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau adalah Nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan tentang definisi para rasul dan definisi para nabi. Definisi yang paling masyhur, nabi itu adalah yang Allah SWT turunkan kepadanya syariat, ya. Namun ia tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Jadi Allah wahyukan kepadanya wahyu, tapi Allah tidak perintahkan ia untuk menyampaikannya kepada manusia. Ini definisi yang paling masyhur. Sedangkan Rasul, Allah wahyukan kepadanya wahyu, kemudian Allah tugaskan dia untuk menyampaikannya kepada manusia. Ini Rasul. Dalam pengertian yang lebih mudah untuk dipahami, sebagian ulama mengatakan Nabi itu adalah yang menerima wahyu, juga diperintahkan untuk menyampaikan, tapi kepada umat yang beriman. Itu Nabi. Ya, sedangkan Rasul diturunkan kepadanya wahyu, disampaikan kepada wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat yang kafir, yang menentang. Itu apa? Rasul. Nabi Adam alaihi salatu wassalam, tatkala beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi ini, dan beliau memiliki keturunan, anak-anak dan keturunan setelahnya, maka tidak ada seorang pun dari anaknya kecuali semua beribadah kepada Allah. Tidak ada yang tidak beribadah kepada Allah. Kalaupun terjadi apa? Terjadi dosa yang dilakukan oleh salah seorang di antara mereka, akan tapi dosa ini adalah dosa yang bukan kekufuran, bukan menentang agama Allah, akan tapi ini bahagian daripada dosa besar. Semua mereka bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Jadi beliau diberikan wahyu juga, akan tapi anak keturunannya semuanya masih beriman. Diperintahkan oleh Allah menyampaikan pesan-pesan wahyu itu kepada anak keturunannya, tapi anak keturunannya tidak ada yang menentang. Artinya mereka beriman kepada nubuat yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Setelah berlalu kurang lebih 10 abad. Ya, kurang lebih 10 abad. Berarti berapa tahun? 1000 tahun. Dari zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam, 10 abad, 1000 tahun berikutnya, barulah terjadi kesyirikan pertama di atas muka bumi, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Terjadi kesyirikan pertama di atas muka bumi. Adanya sekelompok manusia akhirnya menyembah berhala. Maka Allah Subhanahu wa taala kirim kepada mereka, angkat di kalangan mereka seorang rasul, yakni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Allah turunkan wahyu kepada beliau, dan Allah wajibkan beliau, perintahkan beliau menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Yang mana umatnya kala itu sudah ada yang melakukan apa? Kesyirikan. Makanya ini rasul pertama. Tapi jangan antum katakan Nabi Adam bukan nabi. Beliau adalah nabi. Karena ada sebagian mengatakan beliau tidak nabi. Ini tidak benar. Beliau nabi.
dan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi nabi atau rasul yang diutus kepada umat yang menentang pertama kali Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa dalilnya? Ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di mana orang-orang yang berada di padang mahsyar nanti, kata Nabi, diceritakan oleh beliau alaihi salatu wassalam, bertemu dengan Nabi Nuh minta syafaat. Apa ucapan mereka? Anta awwalu rasulin ila ahlil ard. Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Ya. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi para nabi dan rasul ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tauhid, untuk menegakkan apa? Tauhid. Jadi inti daripada dakwah mereka adalah tauhid. Inti daripada dakwah mereka adalah tauhid. Mungkinkah para rasul dan para nabi diperintahkan oleh Allah menyampaikan satu inti ajaran, akan tapi inti ajaran itu merupakan perkara yang tidak perlu? Ini tidak mungkin. Berarti perkara yang paling penting, perkara yang sangat apa? Sangat penting harus diketahui oleh mereka. Coba antum lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ya, dalilnya surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Coba perhatikan nih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tidaklah kami mengutus ya Muhammad sebelummu seorang rasul pun. Jumlah mereka berapa? 313. Ya. Jumlah rasul itu sangat banyak. Jumlah nabi dan rasul ratusan ribu. Jumlah rasul 300 sekian. Tidak ada, kata Allah, seorang rasul pun yang Allah utus ke muka bumi, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus ke muka bumi, kecuali pasti kami wahyukan kepada mereka, la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku. Maka fa'budun, ibadatilah aku, kata Allah. Jadi enggak ada rasul di atas muka bumi ini kecuali inti dakwahnya apa? Tauhid, ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Jangan lakukan kesyirikan. Ini inti daripada dakwah mereka. Karenanya ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala Nabi kita yang mulia sallallahu menulis surat kepada raja-raja, baik raja Persia, baik raja Romawi, baik raja Ghassan, baik raja Mesir, baik raja Habasyah, surat yang beliau sampaikan kepada mereka adalah ajakan untuk apa? Tauhid, beribadah kepada Allah dan jangan lakukan apa? Kesyirikan. Bahkan khusus kepada raja Romawi yang beragama Nasrani, Romawi beragamanya Nasrani. Nabi SAW mengirim surat kepada raja ini sembari menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Qul ta'alau qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah." Ini surat Nabi SAW. Surat Nabi kepada raja Romawi, katakan, Nabi SAW menukil firman Allah, "Qul ya ahlal kitab," katakan ya Muhammad, wahai ahlul kitab, wahai orang-orang yang telah diberikan Alkitab, yakni Taurat dan Injil, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Marilah bersama-sama dengan kami melakukan satu perkara yang tidak ada perbedaan antara kami dengan kalian dalam perkara itu. Apa itu? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini inti daripada dakwah semua para nabi dan rasul. Mereka semua diutus untuk menegakkan ini. Ya, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan apa? Kesyirikan, yang itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kedua, kenapa kita belajar tauhid? Dan kita cukupkan dengan sebab yang ketiga. Padahal banyak ini sebabnya. Sebabnya sangat banyak. Sebab yang ketiga ikhwani kaum muslimin adalah sebab mencermati sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Ini untuk memotivasi kita. Belajar tauhid atau pelajaran tauhid adalah sumber kekuatan umat Islam.
sumber kekuatan umat Islam. Jadi jangan antum sangka kenapa kita lemah, karena kita tidak memegang apa? Kekuasaan. Bukan itu sebabnya. Kenapa umat Islam lemah? Karena ekonominya lemah. Bukan itu sebabnya. Kenapa umat Islam lemah? Karena jumlahnya sedikit. Bukan itu sebabnya. Kenapa kita lemah? Jawabannya karena kita jauh dari tauhid kepada Allah SWT. Kita tidak beribadah kepada Allah. Kita bersandar kepada selain Allah. Kita bertawakal kepada selain Allah. Bersandar dengan kekuatan kita. Lemah, hancur kita. Antum lihat sejarah. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dibaiat, setelah beliau dibaiat, Nabi SAW meninggal, kemudian Abu Bakar dibaiat oleh kaum muslimin. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Jazirah Arab? Kita katakan Islam itu belum keluar dari Jazirah Arab. Masih di Jazirah Arab. Banyak yang murtad. Hanya 3 kota besar saja yang tidak murtad. Madinah, Makkah, Taif. Madinah, Makkah, Taif. 3 kota ini yang aman dari murtad. Sisanya murtad semuanya. Kalaupun tidak murtad, mereka mengatakan, kami tetap Islam, tapi kami tak mau bayar zakat. Apa urusan Abu Bakar dengan harta kita? Mereka menyangka bahwa zakat itu seperti upeti pajak yang mereka bayarkan kepada Muhammad sebagai utusan Allah. Setelah Muhammad utusan Allah meninggal, apa urusan Abu Bakar? Kastanya sama dengan kita. Kalau Muhammad oke, kita taat, dia utusan Allah, dia ambil pajak dari harta kita, bolehlah. Tapi kalau Abu Bakar, apa urusan Abu Bakar dengan kita? Ini kalau nggak mau masuk, kalau tidak murtad, mereka tidak mau bayar zakat. Sehingga apa yang terjadi, ikhwan? Yang terjadi kekacauan di mana-mana. Tapi coba lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW mengatasi ini semua dan berani menghadapi ini semua. Karena mereka pegang sumber kekuatan. Apa itu? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar dan para sahabat bukan hanya berhasil menumpas pemberontakan dan orang-orang yang murtad, bahkan setelah selesai Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengirim pasukan-pasukan yang jumlahnya tidak terlalu banyak untuk menyerang langsung 2 negara adidaya di zaman itu, Persia dan Romawi. Kedua-duanya langsung diserang oleh Abu Bakar. Subhanallah. Setelah selesai menenangkan Jazirah Arab, ini adalah negara yang baru tumbuh sebenarnya dengan kekuatan yang tidak seberapa, tapi kemudian berani mengirim satu pasukan ke Irak untuk menyerang pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dan mengirim pasukan yang kedua di bawah kepemimpinan beberapa orang jenderal kaum muslimin seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin Al-As, Muthanna bin Harisah, dikirim oleh Abu Bakar untuk menyerang daerah kekuasaan Raja Romawi. Subhanallah. Dan coba antum lihat di medan perang, coba antum lihat bagaimana komunikasi kaum muslimin kepada 2 negara besar ini. Apakah mereka merasa lemah di hadapan mereka? Tidak, karena mereka telah dibina oleh Nabi di atas tauhid belasan tahun. Tidak ada yang mereka takutkan kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mereka bersandar dengannya kecuali Allah. Kita kuat kalau Allah bersama dengan kita, dan kita lemah kalau Allah tidak bersama dengan kita. Ini keyakinan yang tertancap kuat dalam dada mereka, sehingga akhirnya mereka bisa dengan singkat menghancurkan kerajaan Persia. Dengan singkat. Berapa pasukan yang mereka galang tetap dibasmi habis oleh kaum muslimin. Berapa yang mereka galang? 250.000, 150.000, 200.000, semuanya habis, hanya dibantai oleh kaum muslimin yang jumlahnya berapa? 30 sampai 35.000 saja. Kenapa bisa menang? Inti kekuatan sudah mereka pegang. Jadi salah kalau ada sebagian orang mengatakan, untuk apa antum belajar tauhid? Seharusnya yang kita persiapkan sekarang bagaimana kita menguasai negara, bagaimana menegakkan syariat Islam, bagaimana menegakkan khilafah. Demi Allah, kalau seandainya khilafah ditegakkan di negeri ini, sedangkan orang-orangnya masih seperti kita, mungkin kita akan menjadi penentang pertama terhadap hukum Islam. Terbukti anak antum mencuri, sanggup antum potong tangannya? Anak masuk ke lembaga sekolah dipukul tangannya oleh gurunya, ngadu ke polisi, apalagi dipotong tangannya. Coba berpikir apa secara apa
dengan sehat, dengan akal sehat berpikir. Betapa banyak kaum muslimin sekarang yang anaknya dihukum di sekolah oleh gurunya karena memang salah, dan untuk diluruskan dia malah lapor kemana? Polisi. Gimana coba? Belum lagi hukum Islam, potong tangan hukum Islam kalau mencuri. Berzina, dia apa? Dirajam, sanggup merajam. Di zaman Nabi SAW, seorang wanita mencuri dan terbukti mencuri, Nabi ingin potong tangannya, keluarganya tidak terima. Cari seorang yang berani bernegosiasi dengan Nabi untuk supaya hukuman itu tidak ditegakkan. Coba lihat marahnya Rasulullah SAW kepada mereka. Apa kata Nabi SAW? Ini sebab Bani Israel binasa. Kalau orang yang memiliki kedudukan melakukan pelanggaran, mereka tidak tegakkan hukum. Tapi kalau orang rendahan melakukan kesalahan, mereka tegakkan apa? Hukum. Demi Allah, kata Nabi, kalau anakku Fatimah bintu Muhammad mencuri, aku yang akan potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Nah, ini coba lihat. Maka tauhid ini inti kekuatan. Enggak ada yang mereka takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan jenderal perang orang-orang Persia, seorang sahabat bertemu dengan jenderal perang orang Persia, dia sendirian masuk ke perkemahan mereka, di mana jumlah pasukan mereka ratusan ribu, masuk sendiri dengan kudanya. Disebutkan Imam Ibnu Katsir dalam ceritanya, dia masuk dengan kudanya, di stop di depan kemah besar sang jenderal, dia di stop. Anda turun dari kuda Anda. Dia mengatakan, yang mengundang saya kemari siapa? Yang suruh saya datang kemari, yang meminta kami datang kemari siapa? Ya memang kami, tapi aturannya kamu itu jangan masuk ke tenda jenderal kami dengan naik kuda. Dia mengatakan, kalau kalian tidak terima dengan apa yang aku lakukan, bagus aku pulang. Coba lihat. Mentalnya kuat karena mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Yang mulia adalah yang dimuliakan oleh Allah, yang hina adalah yang dihinakan oleh Allah. Akhirnya apa kata Rustum? Suruh dia masuk, terserah dia, masuk silakan masuk. Maka masuk, tapi syaratnya Anda jangan bawa senjata ke dalam. Dilucuti senjatanya. Dia mengatakan, tidak mau saya dilucuti senjata, saya masuk sebagaimana saya datang. Akhirnya Rustum mengatakan, suruh dia masuk. Akhirnya dia masuk. Dia masuk dengan wibawa sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah, masuk ke dalam, kemudian turun di hadapan Rustum yang duduk di atas singgasananya. Dia turun, kemudian dia ambil tombak, dia tancapkan ke karpetnya atau permadaninya. Dia tancapkan, dia ambil bantal, dia tancapkan tombaknya untuk mengikat tali kekang kudanya. Kemudian dia mengatakan, Jenderal, apa tujuan Anda memanggil saya? Silakan Anda berbicara. Subhanallah. Ini bukan jenderal kita, bukan apa bahasa kita, panglima kita. Ini adalah tentara biasa. Kalau tentara biasanya seperti ini jiwanya, bagaimana dengan jenderalnya? Ini pangkatnya kopral bahasa kita mungkin ya. Tapi seperti ini mentalnya mental jenderal. Kalau kita beda, terbalik. Akhirnya apa kata Rustum? Disampaikan seperti ini. Ada nada-nada ancaman, diancam oleh Rustum. Akhirnya dia balik mengancam. Dia mengatakan, kami hanya memberikan kepada Anda satu di antara 3 pilihan. Masuk Islam, Anda akan menjadi saudara kami, negara Anda akan kami jaga. Subhanallah, ini negara Islam berbicara dengan negara didaya. Coba Anda bayangkan, negara Anda akan kami jaga. Kalau ada musuh yang menyerang Anda, kami akan membela Anda. Tapi kalau Anda tidak terima ini, silahkan bayar upeti pajak dalam keadaan hina. Tapi kalau Anda juga tidak mau dengan poin yang ketiga, maka tidak ada pilihan kecuali apa? Kecuali perang. Demi Allah, kami akan datangkan kepada Anda pasukan yang lebih ingin mati sebagaimana kalian cinta kehidupan. Luar biasa. Kenapa mereka berat seperti ini? Tauhid. Allah bela mereka. Jadi coba lihat, ini sahabat-sahabat yang hidup di tengah padang pasir dulunya, Arab Badui, kemudian tiba-tiba bisa menjadi apa? Pemimpin dunia. Bisa menaklukkan 2 negara adidaya yang luar biasa sekejap waktunya. Kenapa itu bisa terjadi? Tauhid. Makanya jangan remehkan pelajaran apa? Tauhid. Karena kekuatan kita diawali dari kita pribadi. Hati-hati kita kalau kuat, fulan kuat, inilah akan menjadi kekuatan. Ya, jangan naik dulu ke atas. Sibuk, ini gimana? Harus terjun ke politik, nggak ada gunanya. Ya, politik akan merubah kita dan kita tidak akan pernah bisa merubah. Antum melihat pengalaman. Semua dirubah oleh politik. Yang tadinya bagus menjadi apa?
Terbalik ya kan. Nah, ini kembali ke pelajaran apa? Tauhid. Maka kita belajar pelan-pelan, masukkan ke dalam hati untuk merubah. Ya, merubah tabiat kita, watak kita, sikap kita, ucapan kita sampai kita bertemu dengan Allah kelak. Demikian ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat kita pahami bersama. Kita cukupkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.